Hai semuanya, hidup damai dan bahagia kedengarannya sederhana, tapi kenyataannya sering terasa jauh. Banyak orang membayangkan ketenangan sebagai tanpa masalah. Padahal, hidup damai itu bukan berarti tidak ada badai, melainkan kita bisa duduk santai meskipun hujan sedang deras di luar. Banyak orang mengira bahagia itu perasaan yang muncul setelah semua selesai. Padahal, kebahagiaan justru bisa tumbuh saat semua belum selesai, saat kita memilih tersenyum meskipun banyak hal belum semestinya. Damai dan bahagia itu bukan tujuan akhir. Itu keputusan harian yang dibuat berkali-kali. Sampai akhirnya kita tidak perlu memaksakan apapun, karena semuanya jadi terasa ringan dengan sendirinya. Kadang kita terlalu ribut di kepala sendiri. Kita sering menciptakan perang imajiner, berdebat dengan hal yang belum terjadi, dan marah pada bayangan situasi yang bahkan belum datang. Padahal, 90% hal yang kita takutkan ternyata cuma berlalu jadi angin biasa, sementara energi kita sudah habis duluan saat memikirkannya. Hidup tenang itu dimulai dari kemampuan bilang pada pikiran sendiri, nanti aja saya pikirkan kalau itu beneran terjadi. Karena hanya dengan berhenti melayani kekhawatiran yang tidak nyata, kita langsung buat ruang besar untuk napas panjang, untuk ketawa kecil, untuk hidup apa adanya tanpa kebisingan berlebihan. Manusia itu paling lelah kalau hidup dalam skenario seandainya saya dihargai, seandainya dia berubah, seandainya hidup saya beda. Padahal kedamaian tidak menunggu skenario ideal. Dia hadir saat kita berhenti hidup di versi paralel dan mulai hidup di versi aktual. Kita menerima bahwa ada hal yang tidak bisa kita atur, tidak bisa kita percepat, tidak bisa kita rombak. Ajaibnya, justru di detik kita berhenti memaksakan, kedamaian terbit sendiri, seperti pagi yang muncul tanpa diminta. Banyak orang selalu menuntut validasi dari luar, ingin dibilang hebat supaya merasa cukup, ingin dibilang benar supaya merasa damai. Padahal ketenangan batin tidak lahir dari tepukan orang lain. Itu lahir dari kemampuan menepuk diri sendiri dan merasa oke meskipun orang sedang diam. Saat kita bisa bantu diri sendiri merasa cukup tanpa disetujui siapapun, disitulah kita memutus salah satu sumber kebisingan terbesar dalam hidup, kebutuhan untuk disahkan oleh semua orang. Orang yang ikut definisi bahagia orang lain itu hidupnya melelahkan. Kita sering mengejar versi damai dan sukses yang dipajang orang lewat layar, lewat status, lewat standar yang indah di permukaan. Padahal, hidup kita tidak pernah didesain sama. Kedamaian tidak seragam, kebahagiaan tidak punya ukuran yang sama, dan hidup bahagia tidak bisa dikopi dari kehidupan orang lain. Satu langkah paling damai adalah mulai mendefinisikan sendiri apa yang bikin kita merasa hidup, bukan yang bikin orang lain terkesan. Kita sering lupa bahwa tubuh selalu bicara lebih jujur daripada mulut. Saat hidup terlalu cepat, terlalu menumpuk, atau terlalu dipaksakan, badan akan protes lewat capek, lewat sakit kepala, lewat sulit tidur. Padahal pesan tubuh itu simple, kurangi, jangan tambah. Hidup damai berarti belajar mendengar, bahkan pada sinyal kecil sekalipun. Bukan nunggu tumbang dulu baru berubah, tapi saat penat masih berbentuk bisik, kita langsung respon dan berkata, iya, kamu butuh istirahat. Lalu kita turuti tanpa negosiasi. Salah satu pembunuh kedamaian adalah rasa bersalah karena memilih diri sendiri. Kita diajarkan bahwa memprioritaskan orang lain itu mulia, sementara memprioritaskan diri sendiri itu egois. Padahal, hidup damai dan bahagia butuh keseimbangan, bukan memberi sampai kosong, tapi memberi sampai cukup. Karena orang yang damai bukan yang rela habis demi orang lain, tapi yang bisa hadir utuh saat dibutuhkan tanpa kehilangan dirinya sendiri dalam proses memberi. Ketenangan itu juga erat dengan cara kita menyikapi waktu. Banyak orang sibuk mengejar jam, target, deadline personal yang sering tidak disadari cuma diciptakan sendiri. Padahal, hidup damai punya hubungan yang sehat dengan waktu. Dia berjalan mengikuti ritme, bukan berlomba. Saat kita berhenti memaksakan garis waktu ideal dan mulai melepas jam batin yang berteriak tidak cukup, disitulah kita benar-benar merasa punya waktu, meskipun durasi harinya sama 24 jam seperti semua orang. Masalahnya, kita jarang kelelahan karena banyak hal, tapi karena banyak hal yang tidak penting, kita perlakukan seolah penting. Belajar tenang berarti kita mulai membedakan hal yang harus dipikir, hal yang layak dipeduli, dan hal yang harus diabaikan. Stabilitas emosi bukan soal menambah ketahanan, tapi soal mengurangi beban yang tidak perlu dibawa. Karena sekuat apapun mental seseorang,
Kalau bebannya tidak pernah diseleksi, ya tetap akan terasa berat juga. Hidup damai juga soal relasi kita dengan kehilangan. Banyak orang tidak bisa merasa bahagia karena terjebak pada hal yang sudah tidak ada. Entah orang, kesempatan, masa tertentu, atau versi diri yang dulu. Padahal, damai bukan melupakan, tapi berhenti menjadikan yang hilang sebagai alasan untuk tidak menikmati yang masih ada. Bahagia itu artinya kita bisa hidup di masa sekarang tanpa menyeret bayangan ke meja makan setiap hari. Seringkali, masalah terbesar bukan kita tidak punya kebahagiaan, tapi kita tidak sempat menyadarinya karena fokus kita selalu pada yang kurang, yang belum, yang sulit. Padahal hidup bahagia punya mata yang sadar terhadap detail-detail kecil. Pagi yang hening, tawa yang tidak disengaja, makanan yang enak, angin sore, momen sederhana yang tidak monumental tapi menenangkan. Orang yang damai dan bahagia bukan yang hidupnya sempurna, tapi yang kemampuan noticing-nya tajam, sehingga hal kecil pun terasa besar di hati. Kita juga sering lupa bahwa media sosial bukan cuma wadah berbagi, dia juga bisa jadi etalase perbandingan. Perbandingan bukan mencuri harta, dia mencuri kedamaian. Karena saat kita membandingkan diri dengan highlight orang lain, otomatis kita sedang menilai perjalanan sendiri dengan standar potongan cerita orang lain. Hidup damai artinya kita bisa melihat kehidupan orang tanpa merasa perjalanan kita salah, hanya karena berbeda bentuk atau tempo. Kadang, damai dan bahagia juga berbenturan dengan cara kita bicara pada diri sendiri. Monolog internal banyak orang itu sinis, keras, dan penuh tuntutan. Padahal orang yang hidupnya damai dan bahagia itu bukan yang tidak pernah salah, tapi yang bahasa kepalanya lembut saat menasihati dirinya sendiri. Dia tidak mencaci, dia meluruskan, dia tidak menyerang, dia mengarahkan. Karena suara paling dominan dalam hidup kita bukan suara orang lain, itu suara diri kita sendiri. Banyak orang merasa damai setelah memaafkan orang lain. Padahal memaafkan juga harus diarahkan ke diri sendiri. Memaafkan versi diri yang pernah keliru, yang pernah belum siap, yang pernah mengambil keputusan kurang tepat. Tanpa self-forgiveness, damai dan bahagia jadi sangat bersyarat. Tapi saat kita bisa memaafkan, bukan untuk membenarkan yang salah, tapi untuk berhenti menghukum, disitulah kedamaian terasa tidak lagi rapuh. Sering ada ilusi bahwa damai dan bahagia itu harus dramatis, harus dicari lewat pencerahan besar, perubahan instan, atau motivasi meledak-ledak. Padahal hidup damai dan bahagia itu tidak eksplosif, dia repetitif. Dia dibuat dari kebiasaan memilih tenang, memilih cukup, memilih apa yang menyehatkan jiwa. Bukan upgrade besar, tapi adjust kecil yang dilakukan konsisten sampai jadi default setting. Hidup damai dan bahagia juga tidak lahir dari kehidupan yang penuh privilege. Banyak orang dengan kehidupan tampak ideal di luar justru paling ribut di dalam. Sementara orang yang hidupnya sederhana sering paling kaya kedamaiannya karena tuntutannya kecil, fokusnya jernih, dan egonya tidak rewel. Kebahagiaan bukan soal apa yang kita punya, tapi apa yang kita tidak perlu lagi minta. Kadang kita sulit bahagia bukan karena tidak ada alasan, tapi karena belum belajar menikmati proses menjadi manusia. Menikmati proses belajar, bertumbuh pelan, mengerjakan sesuatu tidak untuk selesai, tapi untuk hidup sendiri. Hidup damai dan bahagia itu membuat kita nyaman berada dalam perjalanan, bukan cuma bangga saat garis finish. Ada juga yang namanya damai dalam ketidaksempurnaan. Banyak orang menunda kebahagiaannya karena menunggu kondisi sempurna, menunggu semuanya sinkron, padahal sinkronisasi itu jarang terjadi 100%. Hidup damai dan bahagia adalah momen ketika kita berkata, saya akan mulai dari sini dulu saja, dan bukan malah rusuh karena situasinya belum 100% rapi. Banyak orang ingin hidup yang linear, tidak patah arah, tidak berubah rencana. Padahal kedamaian bukan menolak ketidakteraturan, tapi belajar menavigasi di tengah ketidakteraturan. Fleksibilitas itu bagian dari tenang. Orang yang damai bukan yang selalu lurus jalannya, tapi kalau belok pun tidak panik. Ada hal yang jarang dibahas orang. Kita tidak pernah bisa merasa damai kalau selalu merasa jadi korban keadaan. Bukan berarti semua hal dalam hidup kita adil. Bukan berarti semua yang terjadi itu atas pilihan kita. Tapi menolak mentalitas terjadi pada saya dan menggantinya dengan terjadi untuk saya belajar sesuatu, itu keputusan paling damai, paling membahagiakan, karena membuat kita merasa punya kendali emosi meskipun tidak selalu punya kendali keadaan. Orang yang damai dan bahagia itu bukan yang selalu menang,
tapi yang tidak lagi butuh menang dalam semua hal. Dia memilih bahagia dan damai di atas ego. Saat kita tidak lagi mengejar perdebatan untuk menang atau pembuktian untuk unggul, otomatis intensitas tekanan emosi dalam hidup turun drastis. Kadang kita tidak pernah merasa damai karena standar kebahagiaan kita dibangun di luar. Kita mau bahagia saat dipromosikan, saat disukai, saat ada, saat diakui. Padahal serapuh-rapuhnya kedamaian adalah ketika dia digantung pada sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Hidup damai dan bahagia dikunci di dalam, bukan dipajang di luar. Ada fase dalam hidup ketika kita mulai sadar, hal yang paling menenangkan bukan ditambah, tapi dilepas. Melepaskan opini orang lain, melepaskan obsesi kontrol, melepaskan yang tidak lagi menyehatkan perasaan. Kedamaian tidak membanjir saat kita menimbun, dia hadir saat kita mengosongkan hal yang tidak perlu dipertahankan. Hidup damai dan bahagia juga harus belajar berteman dengan dinamika hubungan. Banyak orang ingin hubungan tanpa konflik, padahal hubungan tanpa gesekan itu ilusi. Yang real bukan hubungan yang tanpa masalah, tapi yang setiap masalahnya selesai tanpa drama berkepanjangan. Damai itu bukan tidak bertengkar. Damai itu kemampuan untuk kembali bicara tanpa merendahkan, tanpa mengungkit, tanpa dendam halus yang disisipkan di kalimat sehari-hari. Damai dan bahagia juga tidak bisa dibangun di tempat yang ramai. Maksudnya begini, kita semua butuh jeda, waktu untuk distilasi emosi, untuk menyaring pikiran biar tidak kotor airnya. Orang yang jiwanya damai bukan yang menghindari orang, tapi yang menghindari overstimulation dari keramaian emosi dan kebisingan mental yang tidak perlu dilibatkan. Banyak orang sibuk mengubah dunia atau mengubah orang, jarang yang sibuk mengubah respons emosinya sendiri. Padahal yang paling menentukan damai dan bahagia dalam hidup bukan apakah dunia tunduk, melainkan apakah hati kita tidak ambruk saat dunia tidak tunduk. Dan itu latihan yang sangat personal, latar, tidak dramatis, tapi paling revolusioner dampaknya dalam hidup. Kadang kita iri sama orang yang tampak damai, tampak bahagia, tampak tidak terbebani. Padahal yang mereka punya bukan hidup yang ringan, tapi mental yang tidak ngotot. Mereka tahu kapan berhenti menaruh makna pada hal tidak penting, kapan berhenti begadang memikirkan opini orang, dan kapan berkata, sudah cukup untuk hari ini, meskipun semuanya belum 100% selesai. Disitulah rahasia orang yang hidupnya damai dan bahagia. Dia tidak memaksakan finalitas dalam hidup. Dia memaksakan ketenangan dalam respons hatinya. Kita tidak sadar bahwa terlalu banyak keputusan impulsif itu bikin capek mental. Bukan berarti spontanitas salah. Tapi kalau hidup selalu bereaksi tanpa jeda refleksi, ya rusuh juga. Hidup damai dan bahagia itu tidak anti spontan, tapi dia pro jeda. Dia memberi sela untuk berpikir sebelum bicara, sebelum ambil sikap, sebelum emosi dikasih mikrofon untuk pidato. Hidup damai dan bahagia juga tentang menata ulang makna penerimaan. Banyak orang menerima keadaan tapi masih protes, masih menggerutu halus. Padahal, menerima itu bukan cuma, ya sudahlah. Menerima itu melepaskan perlawanan di dalam hati, bukan sekadar berhenti berdebat di luar. Damai dan bahagia juga jangan diletakkan pada definisi stagnan. Bahagia bukan puncak satu momen yang dicapai lalu selesai selamanya. Damai bukan level yang dipanen instan setelah semua rapi. Itu tanaman harian. Disiram tiap hari, dipupuk lewat respons sehat, dibikin bertumbuh pelan, konsisten, dan akhirnya jadi hutan yang teduh sendiri. Banyak orang suka bilang, saya orangnya overthinking. Padahal, overthinking itu bukan identitas, itu kebiasaan. Dan kebiasaan bisa diganti. Orang yang damai dan bahagia itu bukan yang tidak punya pikiran, tapi yang tidak lagi meneruskan loop pikiran yang sama ke level perdebatan internal. Kita sering lupa bahwa energi emosi itu seperti baterai. Dipakai pada hal tidak penting, habisnya sama cepat kayak dipakai pada hal penting. Bedanya, habis pada hal penting itu terasa berharga, habis pada hal tidak penting itu terasa sia-sia. Hidup damai dan bahagia artinya kita mulai hemat emosi, bukan pelit memberi, tapi pelit melayani hal yang tidak layak dipikir. Kita juga perlu sadar bahwa damai itu bukan soal seberapa stabil situasi, tapi seberapa cepat kita bisa kembali netral setelah diguncang. Bahagia itu bukan soal seberapa banyak momen besar, tapi seberapa sering kita tidak menolak momen kecil.
Kalau bangun pagi masih ngeluh, airnya anak pun jadi terasa hambar. Tapi kalau pagi disambut dengan, ya saya hidup lagi hari ini, mendung pun terasa seperti latar musik adem. Ada perspektif yang jarang orang sadari. Kadang kita menolak damai karena sudah kecanduan drama. Kita nyaman saat hidup intens, saat emosi memanas, saat semuanya terasa urgent. Kita pikir itu hidup, padahal itu kebisingan yang mirip hidup. Damai itu membosankan bagi orang yang terbiasa terguncang, tapi menenangkan bagi orang yang lelah terguncang. Maka hidup damai dan bahagia dimulai dari detoks drama di dalam diri sendiri. Berhenti menaruh mikrofon pada yang bukan panggungnya. Ada juga damai dari menata ulang kontrol. Banyak orang ingin ngontrol hasil, padahal yang bisa kita kontrol banyaknya ada pada proses. Saat kita beralih mengontrol tindakan, bukan hasil, hidup langsung jadi lebih tenang. Karena stres muncul saat kita menuntut final pada yang tidak bisa kita atur. Tapi damai muncul saat kita mengatur yang memang bisa kita atur dan melepaskan yang memang bukan porsinya kita. Kadang damai dan bahagia juga tentang ritme berbagi. Ada orang yang semakin damai semakin tidak ingin bicara banyak. Ada juga yang semakin damai semakin enak diajak bicara. Bedanya bukan pada seberapa banyak katanya, tapi seberapa jernih katanya. Damai itu bukan soal seberapa jarang bersuara, tapi seberapa sedikit kekacauan yang dibawa ke dalam suara. Ada juga yang namanya bahagia yang tidak butuh momentum luar. Bahagia yang independen. Bahagia yang tidak rapuh. Itu bentuk bahagia ketika kita tidak perlu menunggu sesuatu selesai. Menunggu keadaan ideal. Menunggu orang berubah. Kita cukup memilih memberi porsi peduli yang pas, porsi harapan yang tidak berlebihan, porsi kontrol yang realistis, dan porsi syukur yang tidak menunggu sinyal lampu hijau dari luar untuk dipakai. Banyak orang lupa bahwa bahagia itu bukan perasaan yang harus ditunggu, itu perasaan yang dibangun dari hal-hal yang tidak kita sabotase setiap hari. Kalau ada hal yang masih bikin kita sering rusuh, sedih, atau tertekan, ya bukan berarti itu akhir dari kebahagiaan. Itu cuma area yang butuh adjustment, area yang butuh porsi peduli yang baru, bukan porsi drama yang lama. Hidup damai dan bahagia juga tidak pernah menolak kelelahan. Kelelahan itu normal. Yang tidak normal adalah kalau kita tidak pernah memberi waktu untuk pulih setelahnya. Karena hidup ini bukan soal tidak lelah, tapi soal kita tidak menutup pintu pemulihan saat lelah datang. Itu definisi damai yang matang, bukan yang anti guncangan, tapi anti perlawanan yang melelahkan. Damai itu soal kita tidak lagi melayani tuntutan yang kita sendiri tidak sadar siapa pencetusnya. Dan bahagia itu soal kita tidak lagi menunda hidup pada hal yang siapapun tidak bisa menjamin dia hadir tepat waktu. Ada hal simpel yang sering dilupakan. Kita tidak bisa kendalikan hidup biar sempurna, tapi kita bisa kendalikan hati biar tidak rewel. Kita tidak bisa rombak dunia biar selalu adil, tapi kita bisa rombak makna di kepala kita biar tidak lagi memaksa dunia tunduk pada standar kita. Kedamaian itu revisi di dalam, bukan renovasi di luar. Kebahagiaan itu muncul saat kita tidak lagi menunggu izin dari dunia untuk dipanen. Dan yang paling sederhana, damai itu artinya berhenti mengurusi semua hal yang tidak perlu kita urusi. Dan yang paling lapang, bahagia itu artinya tidak lagi hidup di versi, nanti saya bahagia kalau, tapi hidup di versi, saya bahagia dari sini dulu saja. Karena damai dan bahagia bukan soal masalahnya hilang, tapi soal ributnya hilang meskipun masalah masih ada. Disitulah hidup damai dan bahagia, di kemampuan menyerahkan mikrofon pada hal penting, mematikan speaker pada hal tidak penting, menata ritme peduli biar tidak kosong, menata porsi syukur biar tidak bersyarat, dan menata hubungan waktu biar tidak berlomba, tapi melaju mengikuti ritme yang memang didesain aman untuk jiwa kita sendiri. Dan justru di saat kita berhenti memaksa bahagia sebagai hadiah final, bahagia tumbuh jadi default, jadi kebiasaan batin, bukan ledakan sesaat. Damai itu seperti frame rate hidup. Semakin stabil, semakin enak dilihat, meskipun tidak selalu paling cepat. Bahagia itu seperti filter hati, bukan yang bikin semuanya terlihat sempurna, tapi yang bikin semuanya terlihat layak dinikmati. Dan di detik kita mengurangi apa yang tidak penting, menata apa yang memang porsinya kita, dan berhenti meminta nilai final pada yang bukan area kontrol kita, disitulah stabilitas batin terasa bukan lagi hasil paksaan, tapi hasil seleksi rapi dari hal-hal yang layak kita izinkan hadir di hidup kita setiap hari. Orang yang damai bukan yang tidak punya masalah, tapi yang masalahnya tidak gaduh di hati. Sementara orang yang bahagia bukan yang selalu ideal situasinya, tapi yang tidak menolak realitasnya. Semua hal dalam hidup memang bisa rusak, bisa gagal, bisa hilang, tapi respons emosi, respons makna, respons harian terhadap hidup itu tidak harus ikut rusak. Dan justru itulah pintu paling dewasa menuju hidup yang damai dan bahagia. Menerima bahwa hidup tidak selalu rapi, tapi hati kita bisa mulai dilatih biar tidak rewel,
Sampai akhirnya, dia tidak lagi butuh dibuktikan untuk merasa benar, tidak lagi butuh dikagumi untuk merasa cukup, dan tidak lagi butuh skenario sempurna untuk merasa hidup. Disitulah kehidupan yang sederhana, sehat dan paling menenangkan, bukan yang anti guncangan tapi yang anti kebisingan. Dan ketika kebahagiaan tidak lagi jadi reward yang ditunda, dia berubah jadi kehangatan yang tidak perlu dicari, karena dia tinggal di dalam pola batin yang sudah kita set sendiri setiap hari, sampai akhirnya keadaan bisa berguncang tanpa kita ikut ambruk di dalamnya, dan momen kecil pun terasa layak dinikmati, tanpa menunggu momen besar yang tidak bisa dijamin hadir tepat waktu. Dan itu semua dimulai dari keputusan harian yang lembut, konsisten, dan realistis. Bukan dramatis, bukan instan, bukan bersyarat, melainkan sederhana, jernih dan tidak ngotot. Sampai akhirnya kita tidak lagi mengejar final, tapi menjaga netral. Sehingga ketika keadaan masih proses, hati kita sudah selesai rusuh, dan akhirnya semuanya terasa berjalan seperti air, bukan seperti perang. Dan setelah kita berhenti memaksakan dunia rapi, dunia tidak lagi terasa kacau, karena yang benar-benar memberai bukan ributnya, tapi maknanya.